Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan selalu menghadirkan suasana yang khas dalam kehidupan masyarakat. Perubahan ritme waktu, aktivitas malam, dan ruang-ruang publik menjadi bagian dari pengalaman bersama selama bulan suci ini. Salah satu bentuk pengalaman tersebut dapat ditemui di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada malam hari, jalanan tidak sepenuhnya sunyi. Dari kejauhan terdengar bunyi beduk, lantunan suara sahur, dan arak-arak yang bergerak bersamaan menghidupkan ruang malam dengan suasana religius sekaligus meriah. Tradisi inilah yang dikenal sebagai arakan sahur. Di Tanjung Jabung Barat, arakan sahur bukan sekedar kegiatan membangunkan sahur. Ia hadir sebagai festival Ramadan yang diselenggarakan setiap minggu pada malam Sabtu hingga Minggu dan mencapai puncaknya pada minggu terakhir yang dikenal sebagai takbiran. Arakan sahur dipilih sebagai objek pembahasan karena tradisi ini memperlihatkan bagaimana kebudayaan bekerja dalam mengatur waktu, membentuk kebersamaan, dan memberi makna religius dalam kehidupan masyarakat. Melalui arakan sahur, Ramadan tidak hanya dijalani sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga dialami sebagai peristiwa budaya yang hidup dan berulang. Perkenalkan, saya Nabila Tuzahro dengan NIM A1J32428, mahasiswa Prodi Arkeologi Universitas Jambi. Dalam video ini, arakan sahur akan dianalisis melalui perspektif filsafat budaya C. Evan Forsen untuk melihat bagaimana tradisi ini bergerak dalam tahapan mitis, ontologis, dan fungsional dalam kehidupan masyarakat Tanjung Jabung Barat. Tradisi arakan sahur di Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu bentuk kebudayaan Islam lokal yang hidup dan dijalankan secara kolektif oleh masyarakat selama bulan Ramadan. Berbeda dengan praktik membangunkan sahur yang dilakukan setiap hari di daerah lain, arakan sahur di Tanjung Jabung Barat dipahami sebagai festival Ramadan yang memiliki pola waktu dan struktur pelaksanaan yang jelas. Arakan sahur diselenggarakan satu kali dalam setahun, yaitu selama bulan puasa. Pelaksanaannya dilakukan secara rutin setiap minggu pada malam Sabtu hingga kehadirannya selalu dinantikan oleh masyarakat. Pola mingguan ini membuat arakan sahur tidak bersifat spontan, melainkan menjadi bagian dari ritme sosial dan religius Ramadan di Tanjung Jabung Barat. Dalam pelaksanaannya, arakan sahur melibatkan arak-arak keliling kampung, penggunaan bunyi-bunyian seperti beduk atau alat musik sederhana, serta seruan sahur yang dilakukan bersama-sama. Kegiatan ini umumnya diinisiasi dan dijalankan oleh pemuda, namun partisipasi dan dukungan datang dari seluruh lapisan masyarakat. Arakan sahur menjadi ruang perjumpaan sosial yang mempertemukan warga dalam suasana religius sekaligus meriah. Puncak dari rangkaian arakan sahur terjadi pada minggu terakhir Ramadan yang dikenal sebagai takbiran. Pada momen ini, arakan sahur mengalami perubahan suasana dan makna. Bunyi-bunyian dan arak-arakan diiringi lantunan takbir sebagai penanda berakhirnya bulan puasa dan menyambut Idul Fitri. Takbiran menjadi klimaks simbolik yang menutup seluruh rangkaian festival Ramadan tersebut. Dengan struktur awal, pengulangan mingguan, dan puncak penutup, arakan sahur berfungsi sebagai penanda waktu sakral. Tradisi ini membantu masyarakat tidak hanya menjalani Ramadan secara individual, tetapi juga mengalaminya secara kolektif sebagai peristiwa kebudayaan yang bermakna. Dalam konsep kebudayaan, Van Forsen menjelaskan bahwa cara manusia memahami dunia berkembang melalui 3 tahap utama, yaitu mitis, ontologis, dan fungsional. Tahap mitis ditandai oleh cara pandang manusia yang masih menyatu dengan simbol, ritus, dan kesakralan. Pada tahap ini, kebudayaan dijalani sebagai sesuatu yang diterima dan dihayati tanpa jarak reflektif yang kuat. Tahap ontologis muncul ketika manusia mulai mengambil jarak terhadap realitas. Manusia tidak lagi hanya menjalani kebudayaan, tetapi mulai mempertanyakan, memahami, dan menjelaskan hakikat keberadaannya. Tahap fungsional menekankan rasionalitas dan kegunaan. Kebudayaan dinilai berdasarkan fungsi dan manfaatnya bagi kehidupan manusia, serta kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. 3 tahap ini tidak bersifat linear, melainkan dapat hadir secara bersamaan dalam satu praktik budayaan. Jika dilihat sebagai rangkaian peristiwa Ramadan, arakan sahur di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan cara masyarakat memaknai waktu, kebersamaan, dan religiusitas secara bertahap. Tradisi ini tidak hanya dijalani sebagai kebiasaan, tetapi juga mengandung nilai, identitas, serta relasi sosial yang terus bernegosiasi dengan perubahan zaman. Pada tingkat mitis, arakan sahur dijalani sebagai bagian alami dari suasana Ramadan. Tradisi ini hidup melalui bunyi, gerak, dan kebersamaan yang dirasakan tanpa perlu banyak dipertanyakan. Di dalam pengalaman ini, terkandung nilai religius dan nilai kebersamaan di mana masyarakat merasa terikat
sama lain dalam ritme puasa. Nilai tersebut tidak diajarkan secara formal, melainkan dihayati melalui pengalaman kolektif. Seiring berjalannya waktu, arkan sahur mulai dipahami secara lebih reflektif. Kesadaran bahwa tradisi ini memiliki pola mingguan dan mencapai puncak pada takbiran menunjukkan cara pandang ontologis. Pada tahap ini, arkan sahur dipahami sebagai peristiwa kebudayaan yang ada, terstruktur, dan memiliki makna khusus dalam siklus Ramadan. Pemahaman ini sekaligus menjadi memperkuat identitas Islam lokal. Dalam praktiknya, arkan sahur juga melibatkan relasi kekuasaan yang bekerja secara halus, pengorganisasian arak-arakan, penentuan waktu, dan keterlibatan aktor-aktor tertentu menunjukkan adanya otoritas sosial seperti peran pemuda atau tokoh masyarakat. Kekuasaan di sini tidak bersifat memaksa, melainkan hadir melalui kesepakatan dan legitimasi sosial yang diterima bersama. Selain itu, arkan sahur dipertahankan karena dirasakan bahwa manfaat bagi kehidupan sosial masyarakat. Tradisi ini menghidupkan suasana Ramadan, mempererat hubungan antar warga, dan menjadi ruang kebersamaan, terutama bagi generasi muda. Bentuk pelaksanaannya boleh berubah, tetapi selama fungsinya masih dirasakan, tradisi ini tetap dianggap penting. Disinilah cara pandang fungsional bekerja. Jadi, arkan sahur tidak hanya pada satu tahap kebudayaan, ia dijalani secara mitis, dipahami secara ontologis, dan dipertahankan secara fungsional. Ketiga cara pandang ini hadir bersama dan saling menguatkan, menjadikan arkan sahur sebagai kebudayaan yang hidup dalam pengalaman Ramadan masyarakat Tanjung Jabung Barat. Arakan sahur di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dipahami sebagai praktik kebudayaan yang hidup dalam pengalaman Ramadan masyarakat. Tradisi ini tidak hanya memaknai waktu, kebersamaan, dan religiusitas. Dengan menggunakan perspektif tahapan kebudayaan Van Persen, arakan sahur terlihat sebagai tradisi yang dijalani secara mitis, disadari secara ontologis, dan dipertahankan secara fungsional. Ketiga cara pandang tersebut hadir bersamaan dan saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat. Melalui pemahaman ini, arakan sahur tidak perlu dilihat sebagai tradisi yang statis atau ketinggalan zaman, melainkan sebagai kebudayaan yang terus bergerak dan menyesuaikan diri. Selama nilai dasarnya tetap dijaga, tradisi ini masih memiliki tempat dalam kehidupan masyarakat masa kini. Terima kasih telah menyimak pemaparan mengenai arakan sahur di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Semoga pembahasan ini dapat memberikan gambaran bahwa tradisi bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga praktik kebudayaan yang terus hidup bermakna dalam kehidupan masyarakat masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.